Pada tanggal 17 Agustus, tanggal di mana kita semua mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga rasa terima kasih kepada pahlawan yang telah berjuang. Nah, kali ini kami akan menceritakan masa kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dari 1945 sampai 1950. Pertama, proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, di mana Indonesia sudah resmi menjadi negara yang bebas dari belenggu penjajah. Tentunya kemerdekaan ini tidak didapat secara cuma-cuma. Di balik itu, para tokoh nasional berjuang memerdekakan tanah air, mulai dari pembentukan BPUPKI sampai pelaksanaan proklamasi. Persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai saat Jepang mengalami serangan dari sekutu Pasifik. Kala itu, Jenderal Kunaiki Koiso memberi janji kemerdekaan. Tujuan memberi janji tersebut untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Dengan janji yang telah dikemukakan oleh Jepang pun membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Sueroso. Badan ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Tugas BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 sidang. Persidangan BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 di Gedung Jongsain yang dikenal dengan Gedung Pancasila. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Suipomus 31 Mei 1945, dan I.R. Soekarno 1 Juni 1945. Dalam sidang ini dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. Menindaklanjuti usul-usul tersebut, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia ini bertugas menggodok berbagai masukan dan konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945. Sidang ini untuk membahas bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. I.R. Soekarno membentuk panitia kecil yang berisi 7 orang untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Adapun 3 hal penting yang dilaporkan oleh I.R. Soekarno adalah sebagai berikut. A. Pertanyaan tentang Indonesia merdeka. B. Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta. C. Batang tubuh UUD. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sang saka merah putih, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama atau Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksi yang sedikit berbeda. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 makin menyudutkan Jepang dalam perang.
Mengetahui posisi Jepang yang lemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan dan untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang yaitu Terauchi menyetujui membentuk PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai yang tanggal 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir Soekarno dan walinya Muhammad Hatta. Sedangkan anggotanya berjumlah 21 orang. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 yang mengesahkan UUD, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk komitmen nasional untuk membantu tugas presiden. Sidang kedua 19 Agustus 1945, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, membentuk komitmen nasional daerah, menetapkan 12 kementerian dan menteri keagamaan. Sidang ketiga 22 Agustus 1945, pembentukan komitmen nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan PKR. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang diketahui oleh beberapa pemuda. Kemudian, Syahrir dan beberapa pemuda langsung menemui Hatta dan Ir Soekarno yang saat itu baru pulang dari darat Vietnam. Pada saat itu, Syahrir mengusulkan memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena kalau melalui PPKI, sekutu akan menganggap bahwa Indonesia merdeka hasil pemberian Jepang, dan akan tetapi golongan tua menolak golongan muda. Tanggal 16 Agustus, akhirnya terjadi peristiwa Renggels Dengklok. Peristiwa ini diawali dari ketidaksabaran para pejuang muda yang bergabung dalam gerakan bawah tanah kemerdekaan Indonesia. Alhasil, Soekarni, Wikana, dan Aidit Chairul Saleh membawa Ir Soekarno dan Hatta ke Renggels Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah sampai di Renggels Dengklok, Ir Soekarno dan Hatta memilih singgah di rumah di Jiu Kaesyeong karena kondisi rumahnya yang tidak mencolok, di mana rencana awalnya Soekarno dan Hatta akan berkumpul di markas peta. Saat itu Soekarno dan Hatta masih dalam pendiriannya, yaitu untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan sebelum adanya pernyataan resmi dari Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya Ahmad Subarjo memberitahu yang sebenarnya bahwa Jepang menyerah dari sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno langsung menyetujui dan dengan pelaksanaan proklamasi di Jakarta. Malam setelah sampai di Jakarta, mereka langsung menuju ke ruang makan Rumah Lasma Meda. Tempat ini dijadikan sebagai tempat merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia dan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Pada tanggal 17 Agustus, tepat pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dilaksanakan. Upacara dimulai dengan pidato dan pembacaan proklamasi. Kemudian dilanjutkan pengibaran bendera oleh Latia Hendra Diningrat dan Suhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan upacara penutup disambut dengan Suwirjo, Wali Kota Jakarta, dan Dr. Muwardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.